Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Berjumpa kembali dengan saya Yohanes Ratu Eda di channel kita bersama, channel Pendeta Yohanes RE. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Namun sebelumnya mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan kepada kami. Sepanjang malam Engkau lindungi, sertai, bela, dan berkati kami Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dan tubuh yang segar, kekuatan yang baru, nafas hidup, bahkan kesempatan baru yang Tuhan berikan bagi kami untuk mengalami hal-hal besar, hal-hal ajaib dari Tuhan bagi kehidupan kami. Mengawali pagi kami Tuhan, kami rindu untuk disegarkan, dikuatkan, dihibur, dimotivasi, dinasehati, ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan Engkau menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, begitu juga dengan umat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami semua sama-sama ditolong oleh Tuhan untuk bisa mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan buat kami lewat kebenaran firman-Mu pada kesempatan ini. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami sama-sama diberkati oleh Tuhan melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini masih dari surat Ibrani pasal 11 ayat yang ke-20. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Demikian firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Kita masih berada pada topik yaitu belajar dari 12 pahlawan iman. Dan hari ini kita ada pada tokoh pahlawan iman yang keenam, yaitu Ishak dan imannya. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama Ishak adalah anak dari Abraham dan Sarah yang mereka dapatkan atau yang mereka terima sebagai sebuah penggenapan janji Allah bagi Abraham dan Sarah, bahwa dari keturunan Abraham Allah akan meneruskan berkat-berkat rohani bagi bangsa-bangsa. Dan Ishak lahir sebagai bukti bahwa Allah setia kepada janjinya, yang menepati janjinya kepada Abraham dan Sarah. Lalu Bapak Ibu Saudara, Ishak juga di masa tuanya punya anak dua orang, yaitu Yakub dan Esau. Yakub dan Esau merupakan dua anak kembar yang lahir dari rahim Rahel, yang merupakan istri dari Ishak. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekalipun Esau adalah anak sulung atau anak pertama, yang dalam tradisi Yahudi seharusnya Esau adalah orang yang punya hak untuk mendapatkan berkat yang lebih, sebagaimana biasanya dalam tradisi, dalam budaya pada masa itu. Namun ternyata Ishak justru memberikan berkat dan memberkati Yakub melebihi Esau, sehingga Yakub berhak atas hak kesulungan dari Esau. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini merupakan satu pola yang terbalik. Tetapi itulah Ishak dalam iman, dan tentunya ada intervensi yang dilakukan oleh Allah dalam kehidupan iman dari Ishak. Sehingga walaupun Ishak tahu bahwa Esau harusnya mendapatkan berkat lebih dari Yakub, tetapi dalam catatan atau cerita Alkitab, Esau
memang tidak menghargai hak kesulungan yang ada padanya, sehingga ia menukarnya dengan semangkuk kacang merah, sup kacang merah kepada Yakub. Sehingga hal tersebut terjadi pertukaran di mana yang seharusnya Esau memiliki kuasa, memiliki otoritas untuk menerima hak kesulungan itu. Namun karena dia tidak memahami betapa pentingnya berkat sulung itu, ia mengabaikannya dan Yakub menerima itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam doa yang disampaikan oleh penulis Ibrani, bagaimana Ishak menaikkan, memohon berkat daripada Allah Abraham, Allah ayahnya, untuk kedua anaknya. Maka kita lihat di sini dikatakan oleh penulis Ibrani, karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan. Di sini kita belajar yang pertama, bahwa iman selalu bekerja melampaui penglihatan manusiawi, melampaui, jauh melampaui apa yang bisa dilihat oleh mata jasmani. Dan demikian Bapak Ibu Saudara, dalam jalan-jalan kehidupan kita, dalam kerinduan-kerinduan dan harapan-harapan kita, untuk pribadi maupun untuk rumah tangga, untuk anak-anak, maka kita harus membangun kehidupan iman yang memandang masa depan melampaui pandangan mata jasmani. Sehingga dari Ishak kita belajar untuk melihat berkat Tuhan bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita, bagi pelayanan kita, bagi pekerjaan kita, melampaui apa yang kita bisa lihat hari ini. Itulah visi iman yang lahir dari sebuah intimasi dengan Allah, lahir dari sebuah pemahaman, pengenalan akan Allah, bahwa jauh melampaui mata jasmani kita. Dalam iman kita percaya bahwa masa depan kita, masa depan anak-anak kita, masa depan rumah tangga kita, masa depan keluarga kita, masa depan pelayanan kita ada di tangan Allah. Karena itu, janganlah kita takut melihat masa depan. Janganlah kita cemas, janganlah kita khawatir untuk masa depan anak-anak kita. Karena kita harus membangunnya dalam iman. Sebagai orang percaya, kita tahu bahwa dalam iman itu ada Allah yang berotoritas, ada Allah yang berkuasa, ada Allah yang berdaulat, yang memegang masa depan kita. Karena itu, kita harus sungguh-sungguh menyerahkan hidup dan masa depan kita, hidup dan masa depan anak-anak kita dalam genggaman pimpinan kuasa Allah yang berdaulat, yang menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Allah mengenai kita. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sebagai orang beriman, kita harus punya visi iman yang melihat cara kerja Allah di masa depan untuk menjamin dan memastikan bahwa kita, anak-anak kita, akan memasuki masa depan dalam pemberkatan dari Allah yang Maha Kuasa. Itu hal pertama yang bisa kita pelajari sebagai sebuah pelajaran dari Ishak, bahwa kita harus memandang masa depan dalam iman yang benar kepada Allah. Itu sebabnya penulis Ibrani katakan, karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan. Itulah yang perlu ada pada kita. Kemudian yang kedua, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Bapak Ibu Saudara, yang kedua yang kita bisa ambil pelajaran dari Ishak, bahwa sebagai orang tua kita harus memohon berkat Tuhan dengan sungguh-sungguh bagi masa depan
anak-anak kita. Dikatakan, karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan menghendaki supaya sebagai orang tua, kita harus menjalankan tupoksi, tugas pokok dan fungsi kita dengan jelas, dengan benar, yaitu selalu memohon berkat rohani, berkat jasmani, berkat materi bagi anak-anak kita, dan mengarahkan mereka untuk selalu menaruh harapan mereka, menggantungkan hidup mereka, menyerahkan seluruh keberadaan mereka kepada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang berotoritas, Allah yang berdaulat, Allah yang bertanggung jawab untuk kehidupan mereka, baik masa kini maupun masa depan mereka. Sebagai orang tua, kita hanya menjalankan tugas kita dalam bukan saja menyiapkan berkat-berkat materi, mendidik, mengajar mereka untuk bagaimana menjaga supaya kesehatan tetap terjamin, tetapi juga mengajar mereka, mengajar anak-anak kita secara rohani, supaya mereka punya iman kepada Allah yang hidup dan berkuasa. Dan yang demikian kita sebagai orang tua tidak akan cemas, tidak akan takut, tidak akan khawatir akan masa depan anak-anak kita. Karena kita sebagai orang tua melaksanakan fungsi tugas pokok kita, di mana mengajari mereka sebagai pribadi-pribadi yang masih punya Tuhan, masih punya Allah di dalam kehidupan mereka. Karena itu, biarlah kita menyiapkan diri kita sebagai orang tua dengan baik dan benar. Kemudian meminta dan memohon doa agar Allah, sang pemilik kehidupan, sang sumber segala berkat, selalu memberkati anak-anak kita. Bapak Ibu Saudara, dua pelajaran berharga, dua pelajaran penting yang diwariskan oleh Ishak kepada kita sebagai orang tua, dan bagaimana kita meresponinya sebagai orang tua, memandang dan melihat anak-anak kita dengan masa depan yang disiapkan, dirancang oleh Allah bagi mereka. Kita harus melihat posisi anak kita dalam penglihatan iman, dalam visi iman, bahwa ada Allah di masa depan mereka, ada Allah di masa kini mereka, dan ada Allah yang terus menjadi gembala dalam kehidupan anak-anak kita. Kita hanyalah alat. Kita tidak mampu untuk menjaga anak-anak kita 100% selama 24 jam. Tetapi Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyang kita, Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang dikuatkan oleh Roh Kudus, bahwa Dia bertanggung jawab untuk masa depan anak-anak kita. Kiranya dua pelajaran penting ini boleh menjadi rema bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Sangat indah firman-Mu bagi kami ya Tuhan. Sebagai orang tua, terkadang kami cemas, terkadang kami khawatir, terkadang kami takut untuk melihat masa depan bagi anak-anak kami. Sehingga seringkali kami dikuasai oleh rasa yang membuat kami menjadi khawatir dalam hidup ini. Namun kami bersyukur melalui kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari pada pagi hari ini melalui kehidupan Ishak. Kami diajar supaya kami punya iman yang tidak akan takut melihat masa depan. Bahwa ada Allah di masa depan yang menjamin dan memastikan bahwa masa depan kami, masa depan anak-anak kami adalah masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan. Dan pada masa kini kami harus terus meminta, memohon berkat-berkat dari Tuhan bagi anak-anak kami, bagi kami semua, supaya demikiannya Tuhan, kami terus menjalani kehidupan kami sesuai dengan maksud dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Tolong kami sebagai orang tua, supaya kami bisa melakukan tugas pokok kami, fungsi kami dengan baik dan benar, untuk bagaimana anak-anak kami didik, kami besarkan dalam pemahaman pengenalan akan Engkau.
Terima kasih Tuhan, terpuji, termulia Engkau. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan untuk kita semua pada kesempatan pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengaplikasikan firman yang kita dapatkan pada pagi hari ini dalam seluruh gerak kehidupan kita. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus berkati dan salam untuk kita semua. Amin.